Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurullah Sururi Afif, SEMSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah metode penelitian, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek kami mengenai sistem informasi penggajian untuk Stikes Husada Bogor. Saya Azhar Ramadanti akan memaparkan mengenai latar belakang dari sistem informasi penggajian Stikes Husada Bogor. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, masalah, dan juga solusi dari pengembangan proyek sistem informasi penggajian. Sistem penggajian ini bertugas untuk mencatat dan memproses data yang digunakan untuk membayar pegawai atas layanan yang mereka berikan. Maka dari itu, sistem harus didesain dengan baik agar dapat memberikan pelayanan yang cukup bagi pegawai serta pihak manajemen dalam pengelolaan sistem penggajian yang baik. Namun kami menemukan permasalahan mengenai penerapan sistem penggajian yang diterapkan pada Stikes Husada Bogor masih dilakukan secara manual. Tentunya hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya kesalahan dalam penggajian. Untuk itu, kami memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengembangkan sistem informasi penggajian dan mengimplementasikan fitur-fitur berbasis website yang dapat memudahkan Stikes Husada Bogor dalam mengelola penggajian karyawan. Selanjutnya, ada beberapa rumusan masalah sebelum kami merancang sistem informasi penggajian. Yang pertama adalah bagaimana merancang pengembangan sistem informasi penggajian untuk memudahkan user dalam penggunaannya. User di sini adalah admin dan juga pegawai yang akan mengakses sistem informasi penggajian. Yang kedua, bagaimana mengembangkan sistem informasi penggajian yang memiliki fitur perhitungan gaji secara akurat dan penyajian laporan setiap bulan secara berkala. Tentunya penyajian yang dihadirkan tidak akan menampilkan secara manual lagi menggunakan Excel, tetapi langsung update menggunakan sistem informasi penggajian. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengembangkan sistem informasi penggajian yang saling terintegrasi. Tentunya sistem penggajian ini terintegrasi dengan sistem absensi, sehingga pegawai dapat mengetahui berapa lama absen masuk dan juga berapa penghitungan gaji berdasarkan absen yang telah dilakukan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan untuk pegawai dan juga meningkatkan keakurasian dalam penghitungannya. Selanjutnya adalah model pengembangan sistem yang kami gunakan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ardan. Sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan sistem. Yang kami gunakan itu adalah model waterfall. Yang pertama itu kita harus melakukan analisa kebutuhan. Jadi pada tahap perencanaan ini kami menganalisis aktivitas dan prosedur dalam sistem penggajian untuk pegawai dan admin sebagai pengguna. Terus metode pengumpulan datanya itu kita ada wawancara, studi pustaka, terus juga kita melihat langsung webnya gitu. Dan yang selanjutnya adalah kita langsung mendesain sistemnya berdasarkan hasil analisis kebutuhan tadi. Tahap ini difokuskan pada perancangan dan pembangunan perangkat lunak. Desainnya itu meliputi berbagai aspek seperti arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna atau UI, serta desain database seperti ERD dan LRS. Kemudian selanjutnya itu ada implementasi.
Setelah menyelesaikan desain sistem, tahap selanjutnya adalah pengembangan perangkat lunak. Pengembangan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, dan juga kita menggunakan frameworknya itu PHP CodeIgniter dan Bootstrap, serta database-nya itu kita pakai MySQL. Kemudian selanjutnya itu kita ada tahap pengujian. Nah, di sini itu kita menguji setiap fungsi dalam aplikasi menggunakan metode black box. Pengujian dilakukan dengan membuat uji kasus untuk setiap fungsi pada modul-modul, serta antarmuka untuk memastikan tidak ada kesalahan dan semuanya berjalan dengan baik. Jika ditemukan error atau bug, maka kita akan melakukan perbaikan pada kode program. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Tahap ini bertujuan untuk menjaga agar sistem tetap beroperasi dengan baik. Mencakup pemeliharaan itu seperti perbaikan bug, peningkatan fitur, dan penyesuaian terhadap kebutuhan pengguna yang muncul setelah perangkat lunak digunakan. Nah, dari model pengembangan sistem tadi, nah, kita sudah membuat analisa kebutuhan usernya itu ada admin dan pegawai. Nah, untuk analisa kebutuhan admin ini akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Firmansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisa kebutuhan admin, yaitu melakukan login, mengelola data karyawan, mengelola data jabatan, mengelola data absensi, mengelola data cuti, melakukan transaksi gaji, mengelola mengelola jadwal kerja, mencetak kapan data pegawai, mencetak kapan gaji dan slip gaji pegawai, mencetak kapan absensi, ubah password dan logout. Next. Dan di sini ada analisa kebutuhan pegawai, yaitu ada melakukan login, melihat detail profil, melakukan absensi, melihat data absensi, melakukan cuti, melihat data cuti, melihat data gaji, mencetak kapan absensi, mencetak kapan gaji dan slip gaji, ubah password dan logout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iksan. Baik, selanjutnya deskripsi service atau layanan. Jadi deskripsi service ini adalah penjelasan mendetail mengenai jenis layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi, di mana deskripsi service ini adalah sama dengan analisa kebutuhan, di mana kami membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada master data, transaksi, dan laporan, di mana master data ini memiliki service. Yang pertama ada data pegawai untuk mengelola data pegawai, kemudian data jabatan untuk mengelola jabatan, dan data cuti. Selanjutnya transaksi. Di transaksi ini ada 4. Yang pertama ada data absensi pegawai, kemudian data cuti pegawai, jadwal kerja, hingga transfer gaji atau payroll. Selanjutnya, deskripsi service untuk laporan. Yang pertama ada laporan rekap absensi, kemudian yang kedua ada laporan data pegawai, yang ketiga ada laporan data gaji, dan yang terakhir adalah laporan slip gaji. Laporan ini berupa file PDF untuk melakukan rekap untuk laporannya. Oke, next. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky Mahmudin. Oke, di sini saya menunjukkan tentang desain antarmuka yaitu homepage. Homepage ini untuk tampilan awal dari website kami. Next. Dan yang kedua ini tampilan login. Dalam tampilan login ini bisa dibagi bisa login admin sama pegawainya. Jadi kita bisa login di pegawai sama admin. Ketika kita memasukkan login pegawai tapi kita admin itu bisa. Tapi kalau misalkan sebaliknya login admin, eh, login pegawai di admin itu tidak bisa karena sudah ada batasnya. Oke, next. Yang ketiga untuk desain antarmuka yaitu seperti ini. Di sini tampilan ketika sesudah loginnya dan dashboardnya akan seperti ini. Next.
Dan untuk tampilan pegawai dashboardnya, next. Dan untuk kesimpulannya yaitu pengembangan program sistem informasi pengajian ini berdasarkan hasil wawancara hingga meninjau langsung situs web sbh.ac.id serta instansi yang kami teliti. Sistem ini dibangun untuk menciptakan kebutuhan akan efisiensi dalam sebuah sistem penggajian karyawan Stikes Husada Bogor, di mana sistem ini mampu untuk yang pertama, menampilkan desain sistem yang mendukung hak akses multi-user atau admin dan karyawan. Yang ketiga, mengelola data pegawai hingga data jabatan beserta laporannya secara efisien. Dan yang terakhir, menghasilkan data yang valid dan optimal dalam pengolahannya. Next. Dan untuk sarannya, untuk memaksimalkan aplikasi penggajian, kami akan melakukan pengembangan salah satunya pada fitur proses penggajian dengan menggunakan QR Code agar lebih efektif. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azahra untuk penutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kami harap proyek kami bisa membantu dalam penggambaran mengenai sistem informasi penggajian. Berikut mengenai penelitiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.